Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang akan menjelaskan materi tentang peta Karnaug. Sebelumnya, saya sendiri Siti Nur Aisyah dengan NIM 221011011 akan membawakan materi pertama, yaitu tentang penyederhanaan fungsi boolean. Penyederhanaan fungsi boolean adalah cara untuk mengurangi jumlah literal tanpa mengurangi nilai. Adapun cara menyederhanakan fungsi boolean yaitu ada 3 cara. Yang pertama, hukum aljabar boolean. Yang kedua, Carnot map. Yang ketiga, Quine-McCluskey. Baik, yang pertama, hukum aljabar boolean. Penyederhanaan secara aljabar. Contoh soalnya, f x, y sama dengan x ditambah x aksen y sama dengan x ditambah x aksen dikali x ditambah y sama dengan 1 dikali x ditambah y sama dengan x tambah y. Contoh soal kedua, f x, y, z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x y aksen sama dengan x aksen z dikali y aksen ditambah y ditambah x y aksen sama dengan x aksen z ditambah x z aksen. Contoh ketiga, f x, y, z sama dengan xy ditambah x aksen z ditambah yz sama dengan xy ditambah x aksen z ditambah yz dikali x ditambah x aksen sama dengan xy ditambah x aksen z ditambah xyz ditambah x aksen yz sama dengan xy dikali 1 ditambah z ditambah x aksen z dikali 1 ditambah y sama dengan x aksen sama dengan xy ditambah x aksen z. Yang kedua, Carnot map. Prinsip dan cara membuat Carnot map. Pengenalan peta Carnot. Ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah atau variabel masukan. Yang kedua yaitu penyederhanaan untuk setiap satu yang bertetanggaan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya menjadi suku minterm yang sederhana. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Jadi pengenalan peta Carnot itu dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya terhitung dari jumlah variabel peubah yang dimasukkan. Lalu yang kedua, penyederhanaan untuk setiap yang bertetanggaan dengan 2, 4, 6, 8, dan 16 dan seterusnya menjadi satu minterm yang sederhana. Lalu jenis-jenis peta Carnot. Peta Carnot dengan 2 peubah atau 2 variabel. Jadi dapat kita lihat di sini ada 2 tabel yang dimana dalam satu tabel itu berisi 4 kolom yang tertulis 4 M0, M1, M2, dan M3. Lalu kita lihat dari tabel kedua, di situ terlihat bahwa
ada variabel X aksen dan Y aksen yang hasilnya adalah 0, sedangkan X aksen dan Y itu hasilnya adalah 1. Lalu dapat kita lihat lagi di bawah 0 itu X, Y aksen hasilnya adalah 1, dan XY tanpa menggunakan aksen hasilnya adalah 1. Lalu yang B, peta dengan 3 peubah. Di sini juga dapat kita lihat terdapat 2 tabel yang di dalam satu tabelnya itu terdiri dari 8 kolom, yaitu tabel pertama M0, M1, M3, M2, lalu M4, M5, M7, dan M6. Nah, di tabel kedua yang selanjutnya ini jumlahnya sama dengan tabel yang pertama. Namun yang membedakan di sini jumlah variabelnya bukan lagi 2, namun menggunakan 3 variabel. Nah, dapat kita lihat di sini dalam tabel pertama terdiri dari X aksen, Y aksen, dan Z aksen yang hasilnya 0. Lalu X aksen, Y aksen, dan Z tanpa menggunakan aksen hasilnya adalah 01, dan X aksen, Y, dan Z hasilnya adalah 11. Lalu X aksen, YZ aksen hasilnya adalah 10. Lalu kita lihat seterusnya lagi di bagian bawah, XY aksen lalu Z aksen hasilnya adalah 00, dan XY aksen Z hasilnya adalah 01, dan XYZ tanpa menggunakan aksen sama sekali hasilnya adalah 11, dan XYZ aksen hasilnya adalah 10. Lalu kita dapat melihat di selanjutnya yaitu peta dengan 4 variabel atau 4 peubah. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah variabelnya itu adalah 16 kolom ini, yang dimana terdiri hingga 15 kolom yang diawali dengan M0 hingga M15. Nah, selanjutnya kita dapat melihat tabel kedua yang terdiri dari 16 kolom juga yang saya sebutkan sebagai berikut. Nah, W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen hasilnya adalah 00. Lalu W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z hasilnya adalah 01. Lalu W aksen, X aksen, Y, Z hasilnya adalah 11. Lalu W aksen, X aksen, Y, Z aksen hasilnya adalah 10. Lalu kita lihat di tabel di bawahnya itu W aksen, Y, X, Y aksen, Z aksen hasilnya adalah 01. Lalu W aksen, X, Y aksen, dan Z hasilnya juga adalah 01. Lalu W aksen, X, Y, Z hasilnya adalah 11. Dan W aksen, X, Y, Z aksen hasilnya adalah 10. Lalu di kolom ketiga WX, Y aksen, Z aksen hasilnya adalah 11. Lalu WX, Y aksen, Z hasilnya adalah 01. Dan WX, Y, Z tanpa menggunakan aksen hasilnya adalah 11. Lalu W aksen, Y, Z aksen hasilnya adalah 10. Lalu tabel terakhir, kolom terakhir yakni WX aksen, Y aksen, Z aksen hasilnya adalah 10. Lalu WX aksen, Y aksen, dan Z hasilnya adalah 01. Lalu WX aksen, YZ hasilnya adalah 11. Dan yang terakhir adalah WX aksen, YZ aksen hasilnya adalah 10. Nah, kita pindah ke slide selanjutnya, yakni langkah-langkah dalam menggunakan K-map. Yang pertama adalah konversikan persamaan boolean yang diketahui dalam bentuk persamaan SOP-nya. SOP itu adalah sum of product yang menggunakan tabel kebenaran sebagai alat bantu.
Lalu yang kedua, gambarlah keymap dengan jumlah sel 2 kuadrat jumlah variabel input. Yang ketiga, isi sel keymap sesuai dengan minterm pada tabel kebenaran. Lalu yang keempat, cover minterm bernilai 1 yang berdekatan dengan aturan. A. Hanya minterm yang berdekatan secara vertikal atau horizontal yang boleh di cover. B. Jumlah minterm yang berdekatan yang boleh di cover adalah 2, 4, 8, 16, dan 32. 5. Buat persamaan SOP baru sesuai dengan hasil pengcoveran minterm. Nah, dapat kita lihat di slide selanjutnya, yakni ada tabel kebenaran yang berisi sebanyak 8 tabel yang lebarnya sebanyak 4 kolom. Nah, dari kolom ini terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel C, B, A, dan Q. Nah, kita lihat dari variabel C yakni 0, lalu variabel B-nya 0, dan variabel A-nya 0, maka hasil dari Q adalah M0. Lalu di variabel C-nya 0, lalu B-nya 0, dan A-nya 1, hasilnya M1. Dan variabel C-nya 0, lalu variabel B-nya 1, dan variabel A-nya 0, maka hasilnya M2. Lalu variabel C 0, variabel B 1, variabel A 1, maka hasilnya adalah M3. Jika variabel C 1, maka variabel B 0, dan variabel A 0, maka hasilnya adalah M4. Lalu jika variabel C-nya adalah 1, maka variabel B-nya adalah 0 dan variabel A-nya adalah 1. Maka hasil dari Q adalah M5. Dan untuk kolom 7 itu di variabel C-nya 1, variabel B-nya juga 1, dan variabel A itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah M6. Dan yang terakhir di variabel C, B, A semua dituliskan 1, maka hasilnya adalah M7. Nah, dapat kita lihat di sini adalah peta map Karnaug yang model 3 variabel yang bentuknya dapat disederhanakan dengan fungsi f dalam kurung ABC sama dengan A aksen B aksen C tambah A aksen BC. Nah, dapat kita lihat jika fungsi ini disederhanakan, maka menjadi f dalam kurung ABC sama dengan A aksen C. Nah, ini kita selanjutnya masih sama ya. Ini di variabel 3. Nah, penyederhanaan fungsi ini hampir sama dengan yang tadi. Cuman ini berbeda kolom lagi ya. Dia jika disederhanakan maka menjadi f dalam kurung ABC tutup kurung sama dengan A aksen B aksen C tambah AB aksen C. Maka hasil dari tabel kedua ini adalah f dalam kurung ABC tutup kurung sama dengan B aksen C. Nah, ini peta Karnaug 3 peubah hampir mirip dengan yang di atas tadi. Ini adalah cara penggunaannya, dan ini adalah map Karnaug 4 variabel. Nah, bisa kita lihat di sini tabelnya adalah AB dan CD. Jika hasil AB 00, maka hasil CD juga 00, maka dalam kolom kita tuliskan sebagai 0. Jika variabel AB-nya 01 dan variabel CD-nya 01, maka kita tuliskan di variabel AB 4 dan di CD 1. Lalu jika di koordinat AB 11, kita tuliskan di dalam kolomnya itu 12. Lalu selurus ke atas di koordinat 01 itu 5, koordinat ke 00 itu 11. Nah, jika variabel atas dan bawah ini dijumlah, maka menghasilkan jumlah M2.
Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fadil Hasim dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang Karnaug map 4 variabel. Karnaug map 4 variabel di sini berarti dia memiliki 4 variabel input, yang dimana pertama-tama saya akan menerangkan atau memaparkan catatan-catatan untuk Karnaug map 4 variabel. 0 kotak terlingkupi dalam kurung 0 termasuk nilai low. 1 kotak terlingkupi sama dengan 4 variabel output. 2 kotak terlingkupi sama dengan 3 variabel output. 4 kotak terlingkupi sama dengan 2 variabel output. 8 kotak, di sini 8 kotak berarti 1 variabel output yang akan dikeluarkan. Apabila dia telah mencapai 16 kotak, maka berarti kalau 16 kotak dia terisi semua, maka hasilnya 1 atau dengan intensitas tinggi. Melingkupinya harus dalam posisi horizontal atau vertikal, yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digit 1 yang dilingkupi 2 pangkat n. Semisal 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa apabila yang terisi hanya beberapa kolom, maka akan muncul rumus seperti yang di bawah ini. LT sama dengan A aksen dikali B aksen LT sama dengan A aksen B aksen D tambah A aksen C tambah B aksen CD. Equi sama dengan A aksen B aksen C aksen dan D aksen tambah A aksen B C aksen D tambah AB A kali B kali C kali D dan tambah AB aksen dikali CD aksen. GT sama dengan BC aksen ditambah dikali D aksen tambah AC aksen ditambah ABD aksen. Contoh pengkonveran teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini. F sama dengan A aksen dikali BC aksen ditambah A aksen dikali CD dikali CD aksen ditambah ABC tambah AB aksen dikali C aksen dikali D aksen tambah ABC tambah AB aksen kali C. Atau bisa disimpulkan dengan rumus yang lebih sederhana. F sama dengan BC aksen ditambah CD aksen ditambah AC ditambah AD aksen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya salah satu perwakilan dari kelompok 7. Nama saya Usama Yad Al-Ghozi. Saya akan menjelaskan tentang teknik minimalisasi fungsi boolean dengan peta Karnaug. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah kuat. Kuat merupakan grup yang terdiri dari 4 buah nilai, 1 yang bertetangga. Sebuah kuat akan menghilangkan 2 variabel dan komplemennya dari persamaan boolean. Jadi contoh kuat yang saya akan ambil adalah 4 buah 1 yang bertetangga. Jadi sebelum disederhanakan, fungsi f yang ada di dalamnya adalah w, x, y, z akan menjadi w, x aksen, z aksen ditambah w, x, y aksen, z ditambah w, x, y, z dan ditambah lagi dengan w, x, y, z aksen. Hasil dari penyederhanaan tersebut adalah
fungsi f di dalamnya terdiri dari wx, yz akan menjadi wx saja. Nah, untuk pembuktian secara aljabar dapat dijelaskan seperti berikut. Fungsi f di dalamnya terdapat dengan wx, yz menjadi wx aksen ditambah wxy. Kemudian wx dalam kurung z aksen ditambah z. Kemudian menjadi wx dalam kurung 1. Kemudian disederhanakan menjadi wx. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang oktet. Oktet adalah grup yang terdiri dari 8 buah nilai 1 yang bertetangga. Sebuah oktet akan menghilangkan 3 buah variabel dan komplemennya dari persamaan boolean. Nah, contoh oktet yang akan saya ambil adalah 8 buah 1 yang bertetangga. Seperti pada gambar yang saya tunjukkan, sebelum disederhanakan, fungsi f memiliki A, B, C, D di dalamnya. Kemudian wx, y aksen, z aksen ditambah wx, y aksen, z. Ditambah lagi dengan wx, y, z tambah wx, y aksen wx, y, z aksen, kemudian ditambah wx aksen, y aksen, z, ditambah lagi dengan wx aksen, y aksen, z, ditambah wx aksen, yz, ditambah wx aksen, yz aksen. Itu sebelum disederhanakan. Nah, hasil penyederhanaan akan menjadi f di dalam f terdapat wx, yz sama dengan w. Nah, untuk pembuktian secara aljabar dapat kita lihat sebagai berikut. F di dalam f terdapat px, yz, kemudian wy aksen plus wy disederhanakan menjadi w dalam kurung y aksen tambah y. Kemudian hasilnya akan menjadi w. Terima kasih, itu saja penjelasan saya. Saya kembalikan kepada teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 atas nama Safira Nurmalika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh penyederhanaan fungsi boolean yang terdapat pada peta Karnaug. Nah, di contoh pertama menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi boolean f dalam kurung x, y, z sama dengan x aksen y, z tambah x aksen y aksen z tambah x, y, z tambah x, y aksen z. Nah, jawaban dari soal tersebut adalah f x, y, z sama dengan y, z tambah x, z aksen. Dapat dilihat model peta Karnaug untuk fungsi tersebut pada gambar ini. Nah, pada contoh kedua di sini menyebutkan untuk menyederhanakan fungsi boolean yang bersusunan dengan peta Karnaug di bawahnya yang dalam bentuk kelompok berlebihan. Nah, jawabannya masih belum sederhana, yaitu f w x, y, z sama dengan x aksen y, z tambah w x, z tambah w y, z. Nah, itu belum sederhana. Nah, pada penyelesaiannya yang lebih minimal dapat dilihat dari slide ke-32, yaitu f w x, y, z sama dengan x aksen y, z tambah w, y, z. Nah, peta Karnaugnya dapat dilihat di dalam slide. Adapun peta Karnaug untuk 5 peubah dapat dilihat ada garis pencerminan yang terdapat pada peta Karnaug tersebut. Terus adapun contoh penggunaan peta 5 peubah tersebut, contoh soalnya yaitu mencari fungsi sederhana dari f dalam kurung p w x, y, z sama dengan 0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, dan 31. Nah, adapun jawaban dari soal tersebut terdapat pada slide ke-34, yaitu menggambarkan peta Karnaug dari fungsinya. Nah, jadi jawabannya yaitu f v w x, y, z sama dengan wz tambah v aksen, w aksen, z aksen tambah vy aksen z. Terima kasih atas
kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.